Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Bu Eni Setiawati, owner dari Batik Jagat Jawa. Selama ini saya berkecimpung di dunia fashion, yaitu batik. Alamat kami di Jalan Raya Bendungan Serut, RT 2 RW 4, Desa Telogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kami mengenal batik sejak tahun 2013. Perjalanan waktu belajar dan belajar 2014 itu sudah dikenal banyak orang. Ya, sudah menerima pesanan juga pada saat itu. Kami dengan pesanan yang pertama kali itu semangat kami mulai istilahnya terus untuk mempertahankan kami berjuang untuk tetap di dunia batik. Terus tahun 2017 legalitas mulai dari merek, terus INB, terus NPWP, terus NIB itu sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah, semakin setelah legalitas itu kita miliki, ternyata kita solid dan mulai istilahnya punya visi dan misi untuk usaha kita. Jadi dengan legalitas itu kita merasa kita sungguh-sungguh gitu. Jadi kita mulai berproses, jatuh bangun, terus belajar untuk desain, belajar untuk warna, mempertahankan kualitas. Terus akhirnya kita pun istilahnya berkembang. 2013 itu karya sudah, karena kita awalnya dari pengrajin bordir dan itu kalah dengan modernisasi untuk bordir komputer ya, jadi kita menyusut untuk pesanan bordir. Tapi kita sambut bergayung. Di BTN itu ada pelatihan batik. Nah, di situ saya mengenal 2013 itu mengenal tentang proses membatik. Awalnya di situ kita ada beberapa karyawan, 2 karyawan istilahnya itu bekerja di sini. Kita kenalkan sedikit demi sedikit itu tentang proses membatik. Itu 2 orang itu bertahan dengan 2 orang itu selama 3 tahun. Terus mulai proses lagi, terus anak-anak dari Salawatan kita tarik untuk ikut bekerja, dan alhamdulillah mulai sekarang itu berkembang sampai 15 karyawan. Terus di sini kami dengan sistem kekeluargaan dan kita mengembangkan istilahnya skill dari masing-masing itu. Target produksi, target waktu kita latih dengan skill mereka. Jadi alhamdulillah semakin kayak gimana? Jadi tambah semakin berkembang dan dikenal gitu. Ya, pada saat kita itu masih merangkak ya, masih merambat untuk proses produksi itu, untuk proses membatik, kita juga pertama kali kita meranjak ke dunia batik itu sempat kita ragu siapa yang mau beli, karena prosesnya begitu lama, prosesnya begitu istilahnya butuh ketelatenan, keuletan, kesabaran dan sebagainya. Itu bikin kadang itu siapa nanti kita konsumennya gitu. Tapi lambat laut itu kita dari mulai kegagalan untuk proses produksi termasuk warna itu nggak sekaligus kayak sekarang itu ya Mas. Itu kadang itu kita pengennya biru jadi abu-abu, ya pengen merah jadinya pink gitu dan sebagainya. Itu kita itu belajar dan mengenal sifat-sifat warna. Karena sampai sekarang kita sudah produksi warna-warna dari mulai warna reaktif, naphthol, indigosol,
warna alam itu sudah kita lalui karena proses itu. Kenapa kita ngambil untuk brand motif batik Jagat Jawa? Karena saya menganggap jagat itu kan terdiri dari unsur manusia, hewan, terus tumbuh-tumbuhan. Nah, segala sesuatu yang ada di jagat itu bisa teraplikasi dalam bentuk desain batik karena mereka mempunyai filosofi dan cerita tertentu gitu. Terus jadi jagatnya dari situ, Jawanya itu lainnya dari batik itu kan dari tanah Jawa gitu. Nah, terus jadi muncullah batik Jagat Jawa itu. Sedangkan inovasi dalam tradisi itu kan moto kita ya Mas, karena kita punya moto itu supaya kita jalan itu ada jalurnya gitu. Jadi inovasi, kenapa kita inovasi ya harus kita selalu up to date untuk tidak meninggal mengikuti fashion. Jadi kita mengikuti fashion supaya kita itu selalu inovasi dalam desain, dalam segala yang berkembang selama ini. Sedangkan tradisi, jadi karena kita itu melakukan batik itu secara manual, secara tradisi ya tradisional, jangan sampai kita itu meninggalkan tradisi yang sudah ada gitu. Jadi moto kita yaitu inovasi dalam tradisi. Untuk Jagat Jawa sendiri sejak mulai 2017 itu kita sudah memproduksi 3 macam, yaitu batik cap, batik tulis, batik cap kombinasi tulis atau disebut dengan caplis itu. Nah, di sini pertama kali memang kita hanya batik tulis karena belum banyak dikenal orang ya Mas. Jadi kita produksi batik handmade tulis itu. Dan terus karena perkembangan zaman minta cepat dan minta dalam volume banyak, maka kita ada cap, batik cap itu. Akhirnya setelah itu di tahun 2023 kita mulai karena kita selalu pameran ke luar ya Mas, selain di Blitar kita juga pernah ke Lombok, kita pernah di Jakarta, Jogja dan sebagainya. Itu di situ kita pengen stand kita itu ada magnet yang selalu dikunjungi. Kita mulai berpikir kenapa tidak kita membuat turunan batik seperti produk tas, terus vest, selendang, blangkon, ya, terus kardigan dan sebagainya itu semuanya itu dari batik. Karena untuk tas dan dompet kecil itu seperti ini adalah perca dari batik sendiri yang kita manfaatkan. Karena batik kan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kenapa tidak kita itu membuat hal-hal yang semacam ini. Memang dalam prosesnya kita nggak sendiri, kita dibantu dengan UMKM yang punya kualitasnya itu lebih gitu loh, yang kita ajak mitra. Karena kita juga punya misi maju bersama, berkembang bersama. Jadi bukan kita Jagat Jawa kita itu kita lakukan semuanya, tapi kita menggandeng dan bermitra dengan UKM yang istilahnya punya produk yang berkualitas juga. Alhamdulillah kita juga dari OPD yang tetap menjadi langganan kita dan memberi termasuk
bisa memberikan motivasi ke kita untuk tetap bertahan di bidang batik itu seperti BKD, dinas koperasi, dinas kesehatan, terus DPTSP, terus BPN itu malah tidak dari Blitar saja, Malang pun juga ke sini, terus dinas pendidikan juga, dan masih banyak lagi kecamatan-kecamatan yang lainnya. Oke, untuk pemberdayaan SDM di Batik Jagat Jawa itu dari anak-anak yang muda, ibu-ibu rumah tangga yang baru itu kita rekrut, terus bapak-bapak juga itu banyak di sini. Itu dari 15 itu alhamdulillah yang 5 itu dari laki-laki. Jadi yang pekerjaan yang kasar itu, yang istilahnya cap itu kan istilahnya agak berat ya, itu alhamdulillah ada dari skill bapak-bapak juga. Alhamdulillah selama ini kita rasakan ya, mulai dari 2003 itu Mas, itu perkembangan istilahnya permintaan untuk batik kita itu mulai naik. Jadi tidak hanya OPD tapi seragam-seragam sekolah itu kita garap gitu loh. Terus selain untuk seragam, semua seragam itu pesanan istilahnya per individu itu juga mengalir gitu dari Instagram atau Facebook gitu. Tapi kebanyakan itu di Google Map kita itu istilahnya yang dikenal. Jadi anak-anak Universitas Brawijaya itu untuk biasanya itu hari-hari tertentu untuk memakai itu ya lewat Google Map itu, mencari kan di daerah-daerah yang punya potensi batik itu harus didatangi. Untuk omset alhamdulillah kita sudah mencapai hampir 25. Terus karena kita nggak hanya per bulan, jadi nggak hanya kain tapi kan ada batik turunan itu yang menambah omset kita. Dengan semakin untuk kemajuan dan perkembangan Jagat Jawa ini tidak lepas dari binaan dari dinas, termasuk dinas koperasi UMKM Kabupaten Blitar. Nah, di sini istilahnya kita juga diajukan untuk lomba gitu, itu ya istilahnya alhamdulillah mulai penataan di proses produksi sampai manajemen itu kita dibina gitu ya. Ya, untuk saya harapkan untuk teman-teman UMKM yang masih istilahnya masih tahap istilahnya merintis, bagi teman-teman UMKM yang masih merintis jangan berkecil hati, tetap semangat dan istiqomah, karena kita kalau sudah mengurus legalitas itu harus punya prinsip itu, kita harus punya misi dan visi tentang usaha kita, karena usaha kita yang akan semakin berkembang itu akan bisa memberdayakan masyarakat sekitar kita. Bagi siapa saja yang membutuhkan batik untuk souvenir atau untuk seragam kedinasan atau seragam sekolah, baik itu untuk acara manten atau pribadi ingin yang berbeda, monggo datang aja berkunjung ke galeri kami di Jalan Raya Bendungan Serut,
Desa Tlogo, RT 2 RW 4, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.